Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Lisa Putri dengan NIM 192111104. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafal yang jelas dalilahnya dan lafal yang tidak jelas dalilahnya. Lafal yang jelas dalilahnya terdiri dari zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Lafal yang tidak jelas dalilahnya terdiri dari khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Yang pertama mengenai zahir. Zahir adalah lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau sudah jelas maknanya. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Zahir dalam ayat tersebut adalah kewajiban untuk taat kepada Rasul terhadap segala yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Makna dalam ayat tersebut sudah jelas. Yang kedua, pengertian nas. Nas adalah lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Ayat tersebut secara nas bertujuan untuk menyatakan keharusan mengikuti Rasul tentang pembagian harta rampasan, baik yang diperbolehkan maupun yang tidak. Namun ayat ini pula dapat dipahami artinya secara zahir, bahwa kita wajib mengerjakan apa yang disuruh Rasul dan menghentikan apa yang dicegah Rasul untuk mengerjakannya. Seperti yang saya jelaskan dari pengertian zahir yang tadi. Yang ketiga adalah pengertian tentang mufassar. Mufassar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan penunjukan yang tegas, jelas, sehingga tidak mungkin ditakwilkan dan ditakhsiskan, tetapi masih dapat dinas ketika pada masa Rasulullah. Contohnya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, orang-orang yang membunuh orang beriman secara tak sengaja, hendaklah ia memerdekakan budak atau hamba sahaya dan menyerahkan diat kepada keluarganya. Ayat ini secara mufassar berbicara tentang kewajiban membayar atau menyerahkan diat denda kepada keluarga korban yang dibunuh. Tetapi tidak dijelaskan berapa jumlahnya, bentuk, dan macam diat yang harus diserahkan. Setelah ayat ini turun, datanglah penjelasan dari Nabi dalam sunnahnya yang merinci keadaan dan cara membayar diat itu, sehingga ayat ini menjadi rinci dan jelas artinya. Yang keempat adalah pengertian tentang muhkam. Muhkam adalah lafal yang menunjukkan makna, dalalah yang tegas dan jelas, serta qat'i atau ada kepastian, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditakhsis, bahkan dinasa. Contohnya terdapat pada surah Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Muhkam dalam ayat tersebut menjelaskan ketetapan pasti tentang iman dan menegaskan Allah yang merupakan ketetapan pasti yang berlaku sepanjang zaman. Tidak dapat ditakwilkan, ditakhsis, bahkan dinasa atau dibatalkan. Tingkatan yang paling jelas dari keempat macam tersebut yaitu muhkam, mufassir, nas, dan yang paling ringan adalah zahir. Pembahasan yang kedua mengenai lafal yang tidak jelas dalalahnya. Yang pertama, pengertian tentang khafi. Khafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas. Namun, ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Khafi dalam ayat ini yaitu pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ini secara lafal sebenarnya jelas, tetapi kejelasan tersebut kemudian muncul ketidakjelasan ketika diterapkan kasus-kasus yang lain. Misal apakah pencopet, perampok, jambret,
masuk dalam kategori tersebut. Jadi pencuri laki-laki dan perempuan itu maknanya jelas, tetapi menerapkan pada kasus-kasus tertentu yang lain menjadi butuh penjelasan. Yang kedua, mengenai pengertian muskil. Muskil adalah lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Muskil pada ayat tersebut yaitu terdapat pada kata-kata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu untuk masa iddahnya 3 kali quru. Kata quru di sini mengandung makna haid dan suci, sehingga menjadi tidak jelas karena memang punya makna yang beragam. Bisa bermakna suci dan bisa bermakna haid. Padahal haid jelas berbeda dengan suci. Ketiga, mengenai pengertian mujmal. Mujmal adalah lafal yang memiliki makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan perkawinan. Kemujma'al ayat tersebut terdapat dalam kalimat orang-orang yang memegang ikatan perkawinan. Kalimat tersebut memiliki makna global, namun tidak dijelaskan orang-orang tersebut laki-laki atau perempuan. Kalimat tersebut kemungkinan ditunjukkan kepada suami dan juga kepada wali sang istri. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan melalui lafal yang lain, kalimat yang lain, dan dalil yang akan menjelaskannya. Pengertian mengenai mutasyabih. Mutasyabih adalah lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Dan contoh lain seperti alif lam mim, alif lam ra, dan hamim. Contoh dari ayat-ayat tersebut dan lafal-lafal yang sudah disebutkan tidak dapat diketahui maknanya sama sekali karena tidak membentuk kata yang dikenal oleh umat manusia. Sementara pada ayat Al-Qasas tersebut, manusia juga tidak bisa memahami maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mengidentifikasikan dirinya dengan karakter kehidupan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan bahwa Ia berbeda dengan makhluknya. Sekian penjelasan dari saya mengenai lafal yang jelas dalilahnya dan lafal yang tidak jelas dalilahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.